أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الميعاد. Ikhwah kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya tentang suatu pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang dia minta jawabannya tidak diberikan kecuali kepada dia, tidak diberikan kepada saya. Dia katakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak. Dan lain ghairah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan kepada aku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan tentang hal itu setelahmu, yang lain kecuali kepadamu. Tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Kata Rasulullah apa? Qul amantu billah. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah. Katakanlah dengan penuh keyakinan, katakanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemantapan, aku telah beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqamah. Kalau hanya ucapan amantu billahi, orang munafik juga bisa. Mereka sering berkali-kali mengucapkan hal itu, bahkan orang Yahudi, orang kafir, mereka juga bisa. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Mudah. Namun titiknya bukan di situ. Titiknya bukan di sana. Titiknya di mana? Tsumastaqim, istiqamahlah di atas keimanan itu. Inilah yang membedakan antara seorang muslim sejati, seorang mukmin yang sejati dengan orang munafik. Karena orang munafik tidak pernah bisa istiqamah. Karena saking beratnya istiqamah ini, wahai saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 15, Allah berfirman, "Walidzalika fad'a wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Oleh sebab itu wahai Muhammad, berdakwalah dan istiqamahlah engkau, wastaqim, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau ikuti hawa-hawa nafsumu. Wa qul amantu bima anzalallah min kitab. Dan katakan wahai Muhammad, aku telah beriman dengan penuh keyakinan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kitab. Karena itulah wahai ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh syariat untuk tidak meninggalkan surah Al-Fatihah, yang salah satu di antara ayatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mustaqim itu bahasa kata istiqamah, istiqamah. Mustaqim itu isim fa'il. Sehingga ketika kita mengatakan atau berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka sebenarnya kita meminta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala sejatinya. Pertama, kita meminta kepada Allah petunjuk untuk terus diluruskan, tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri, dan kita sekaligus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqamahkan, bersabar dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu istiqamah ini apa Allah katakan dalam surah Al-Jin ayat 16, wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan apabila mereka telah mampu beristiqamah melalui beratnya jalan dakwah, beratnya jalan memegang agama, di atas jalannya Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami betul-betul akan berikan minum mereka dengan minuman yang sejuk di akhirat kelak. Dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman juga, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, tidak akan ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Rabbi Allah, Rabbuna Allah, kemudian dia istiqamah di atasnya, niscaya malaikat akan turun secara intens, tatanazzal, turun secara intens, turun secara kontinu. Bahasanya tatanazzal, bukan tanazzal, tatanazzal, terus ada istimrar, ada berketerusan. Malaikat itu turun dengan membawa keyakinan, dengan membawa ilham yang dihembuskan ke hati mereka. La takhafu, jangan kalian khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan wahai para malaikat, berilah mereka kabar gembira dengan surga. Ini adalah zaman di mana keistiqamahan kita diuji. Tentunya istiqamah itu juga memiliki tingkatan-tingkatan, tergantung dari seberapa istiqamahnya kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'ala jamr. Akan ada suatu zaman yang datang kepada manusia di mana orang yang memegang teguh, yang bersabar di atas agamanya, seperti orang yang memegang bara api. Mungkin zaman kita lah ini zamannya. Atau mungkin zaman setelah kita lebih berat lagi dari zaman kita. Namun, terlepas dari itu semua, hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diberikan keistiqamahan. Tentu dengan cara menghayati surah Al-Fatihah, dan jangan pernah kita lupakan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya hanya ada dua. Allah menuju kita kepada jalan yang lurus, dan Allah mengistiqamahkan kita di atas jalan lurus tersebut. Barakallahu fiikum. Wa akhirat da'wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.